likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih terhadap masa lampau. Al-Qur'annya begitu. Wa la tahzanu lima atakum, dan tidak pusing terhadap masa depan. Jadi masa lampau biarkan, sengsaranya kita tinggal dijadikan ibrah. Masa lampau hanya dijadikan pelajaran bagi kita. Ya banyak di antara kita ini mungkin untuk meniti karir Bapak Ibu sekalian itu, untuk sampai ke tingkat puncak itu boleh jadi sengsaranya ini dan belajarnya pahit getir. Karena itu ketentuan ya, ketentuan. Dulu katanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah itu memang sakit-sakit dahulu untuk bersenang-senang, kemudian itu sakit dahulu. Kegagalan masa lampau dijadikan titik tolak, bukan penyesalan tetapi titik tolak untuk maju. Gagal, bisnis gagal biasa, dan itu pahalanya besar sekali. Kalau dulu gagal kemudian bangkit kembali. Enggak bangkitnya saja ketika gagal, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah, cuma usaha gagal. Dulu para petani itu punya 10 hektar, kena wereng semuanya, modalnya udah, tapi pasrah kepada Allah. Orang-orang yang hebat itu masa lampaunya ya. Kemudian manusia perlu bersifat futuristik. Yang dipandang adalah masa depan, jangan masa belakang. Yang lampau itu sudah futuristik. Dan orang yang futuristik itu orang mukmin. Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah sudah ada yang ngantuk, ya, bersyukur. Yang ngantuk bersyukur karena sudah menggapai ketenangan. Iya tenang, nggak bisa ngantuk kalau nggak tenang lah. Begini, bahwa masa depan, semakin jauh masa depan yang diinginkan, semakin dia bersemangat dan semakin tenang. Siapa orang cerdas itu? Nah, orang cerdas, kata Nabi, kita ini termasuk cerdas mudah-mudahan, amin. Kata Rasul, al-kayyisu, orang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang senantiasa melakukan introspeksi pada dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan sesuatu untuk setelah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula." Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an fihi rahmah wa barakah insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sejak dulu manusia mencari kebahagiaan. Para pemikir, para filosof banyak menulis tentang kebahagiaan.
Imam Ghazali punya kitab namanya Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu merupakan seperti kimia yang perlu terdiri dari beberapa hal yang dicampur aduk sehingga hasilnya kebahagiaan. Beliau menulisnya judul Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Kita juga mencoba meringkas dari Al-Quran dan As-Sunnah apa saja yang kalau dicampur adukan menjadi seperti kimia untuk menjadikan kita orang yang selalu bahagia. Sebab tidak ada di dunia ini yang ingin sengsara kecuali orang-orang yang mungkin menurut saya tidak pas ada. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara sengsara sehingga mencapai samsara. Itu dalam agama tertentu bagi mereka lana amaluna walahum amalu. Ada beberapa hal karena kebahagiaan. Kalau ada yang bertanya apa sebenarnya kebahagiaan itu, memang kita yang merasakan kebahagiaan itu kalau kita merasa tenang, nyaman, enak, semua yang diinginkan tercapai, biasanya bahagia. Tapi Nabi sudah memberitahukan, ini format Nabi dulu kebahagiaan itu. Kalau masih ingat, kriterianya cuma 3. Yang sederhana, ini versi Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kata Nabi Muhammad SAW, man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi badani wa indahu qutu yaumi faka'annama hizatid dunya wa ma fiha. Itu ketenangan duniawi. Barang siapa pagi hari, tentunya sampai sore, karena hidup kan sehari-sehari, pertama merasa tenang hatinya, tidak ada yang menteror, tidak ada yang ngancam, tenang. Pertama, man asbaha aminan, dia merasa tenang di sekelilingnya, dengan masyarakat sekelilingnya, di RT-nya, di RW-nya tenang. Ma'afan fi badanihi. Yang kedua, tadi aspek hati dan aspek tidak ada ancaman. Yang kedua, mu'afan fi badani, sehat jasmani dan rohaninya. Kalau sehat itu jasmani biasanya, kalau afiat itu rohani, sehat wal afiat, jasmani dan rohani. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah wa indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari itu. Hari ini sudah ada makanannya. Beras ada, untuk lauk ada, udah. Minum ada, itu bahagia. Faka'annama hizatid dunya wa ma fiha. Orang seperti itu memiliki 3 kriteria, sama dengan pemilik dunia yang memiliki jutaan hektar sawit yang dicari itu asalnya sehari demi sehari, cuma itu. Kalau sakit sudah nggak enak semuanya, kalau diancam sedikit nggak enak. Itu asalnya secara sederhana versi Rasulullah. Tapi kalau dalam hadis yang lain itu
Kalau orang mendapatkan jaminan 4 tenang, 4 jaminan, kita butuh beberapa jaminan. Pertama itu jaminan keamanan sekeliling. Hanya ada RT, RW itu untuk menjamin keamanan. Kemudian jaminan ekonomi, tenang ekonominya, nggak sulit cari beras, nggak sulit. Kemudian jaminan sosial nyaman. Ini lebih lengkap, jaminan spiritual 4. Dari mana hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, untuk semua ini, muslim, non muslim, yang penting manusia. Ayyuhan nas, afshus salam, tebarkan salam. Ini jaminan yang namanya keamanan. Assalamualaikum, di mana-mana nebarkan salam perdamaian. Wa at'amut ta'am, berikan makanan, jaminan ekonomi. Wasilul arham, dan tebarkan kasih sayang silaturahim. Jaminan sosial, sama, tidak ada permusuhan, tidak ada ribut, tidak ada khilafiyah, tidak ada yang saling mengkafirkan. Wasilul arham. Yang keempat, wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah di malam hari saat orang-orang itu tertidur. Bapak Ibu jam 2 sudah bangun, Masya Allah, sepi. Kemudian Bapak Ibu menangis menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon apa yang dibutuhkan, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, karena butuh, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mengadu saat itu. Hatinya jembar, nyaman. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat-saat seperti itu. Jadi 4. Kata Rasul, kalau 4 itu dilaksanakan secara berjamaah, jadi berjamaah, kelompok, komunitas, bukan sendirian, tadkhulul jannata bisalam, kamu nanti semuanya masuk surga dengan aman, bahagia dunia akhirat. Yang dicari juga apa sih? Bapak milih RT, milih RW, inginnya aman, tenang, nyaman, beres. Milih DPR, milih presiden, itu apa inginnya? Minimal 4 itu kebutuhannya. Supaya bahagia, sebagikan di surga. Nah, sekarang dirinci semuanya ini. Nah, dipadukan, makanya Al-Ghazali menyebutnya tiang kimia usahadah. Ada terjemahannya, dibaca. Tapi saya tidak mengambil dari kimia usahadah, saya mencoba mengambil dari beberapa ayat, dari hadis. Kata Rasulullah SAW, orang yang merasakan nikmatnya iman itu syaratnya 3. Zaqa ta'mal iman, orang itu merasa nikmatnya iman. Kita mukmin, tapi ada orang mukmin yang mengeluh melulu, nggak pernah bahagia. Orang kalau mengeluh itu mesti nggak bahagia. Karena macet, macet dulu. Padahal kalau ada macet, tenang aja. Semakin banyak macetnya, istighfarnya semakin banyak. Tenang. Itu kita bisa melihat banyak orang ketika macet itu, Bapak Ibu tenang aja, nyaman. Nah,
Istilahnya bahwa yang merasakan nikmatnya iman itu man radiya billahi robba, satu menerima ketentuan Allah. Radiya billahi robba, Allah menjadi Robnya, ajarannya, apanya, semuanya kita ridho. Disuruh sholat tahajud, disuruh sholat 5 waktu, disuruh puasa di bulan Ramadan, kita terima nyaman, nggak usah pakai banyak tanya. Istilahnya alhamdulillah, ternyata dirasakan nikmat. Sholat kalau rukuknya benar, sujudnya benar, tumaknina, ya Allah, terasa bahwa otot-otot yang tadinya kerja dari pagi sampai siang itu seakan-akan aliran darahnya disempurnakan kembali ketika rukuknya benar, sujudnya benar, terasa. Mandor dia bilang wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Kita ridho menerima Islam, ajarannya, seluruh ajaran-ajarannya kita ridho. Ini untuk kebaikan kita. Islam artinya selamat. Islam artinya punya makna juga bersih. Islam punya makna pasrah. Seluruhnya itu tercermin. Islam juga punya makna damai, tercermin dalam kehidupan kita kalau kita melaksanakan ajaran Islam secara utuh. Ya mudah-mudahan kita merasakan nikmatnya sebagai seorang muslim, merasakan nikmatnya. Enaknya sebagai muslim itu ketemu dengan kawan di masjid, kemudian bisa senyum sedekah. Ketika senyum itu ternyata memperoleh banyak manfaat. Jadi sel-sel dan syaraf-syaraf yang ada di wajah ini kalau sering ketemu kemudian senyum itu akan menyehatkan. Tetapi sekali marah itu banyak sel-sel yang mati. Nyaman, enak hidup. Ajaran Islam kita ridho, apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apa yang saja diwajibkan oleh Islam kita terima, nyaman. Yang ketiga yaitu ridho Rasul sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah. Kita itu apa yang dicontohkan Nabi dalam ibadah, dicontohkan Nabi di dalam semua aspek kehidupan, kita itu inilah yang dicontohkan Nabi, kita teladani. Itu akan mendapatkan kenikmatan tersendiri. Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, sekarang saya akan menyebutkan secara sederhana saja. Nanti bisa coba dipraktekkan dalam kehidupannya sama-sama, khususnya kita yang sudah di atas 40 tahun, apalagi sudah 60 tahun, ini mencoba untuk menghadapi kehidupan ini dengan nyaman, dengan penuh kebahagiaan. Yang pertama, bahwa menguatkan keimanan itu adalah asas kebahagiaan. Asasnya itu harus keimanan. Percaya kepada Allah. Allah yang menentukan segalanya. Kita cuma usaha maksimal, usaha profesional, usaha dengan kualitas tinggi. Cuma usaha itu. Setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Karena iman itu menenangkan jiwa. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Iman itu memang membuat nyaman, menenangkan jiwa. Kemudian iman ternyata menghasilkan ridho dan terhadap takdir, ridho. Ada ketentuan Allah, orang kok diberi kekayaan begitu, kita kurang. Tinggal
oh ini yang terbaik menurut Allah. Ridho aja. Orang yang banyak hartanya nanti banyak hisabnya. Kalau orang yang sedikit hartanya, apa yang dihisab? Rumah saja ngontrak. Apa yang dihisab? Mobil-mobil dinas. Ya, tapi kenikmatan juga akan dihisab. Kenikmatan. Jadi fasilitas dari kantor yang kita nikmati akan dihisab. Memang bendanya nggak dihisab, itu milik kantor. Tapi kenikmatannya itu mesti dihisab. Jadi nikmat apa saja, nikmat waktu, nikmat sehat, ya, nikmat berkeluarga, nikmat punya anak, nikmat punya cucu. Bapak ibu itu senang sekali kalau sudah menimang-nimang cucu, luar biasa senangnya. Kalau anaknya dulu salah langsung dimarah-marahi, kalau cucunya dibiarin aja itu, karena sudah beda, masanya udah beda. Itu kesenangannya itu dihisab, Bu, kesenangannya. Dari mana Ustaz? Suratnya hafal Bapak Ibu sekalian. Dalam surat Al-Haqqumut Takatsur ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu sekalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat-nikmat yang dirasakan. Jadi semua nikmat, nikmat mata dihisab, nikmat mulut dihisab, dihisab semua akan dimintai. Untuk apa sekali kamu punya mata? Untuk lihat yang maksiat ya? Itu ditanya. Makanya ingat, ya Allah jangan lihat yang itu. Makanya orang-orang yang, mohon maaf ya, yang diberi mata atau buta dan ikhlas dengan terima itu surga. Yang tadinya melek kemudian jadi buta, tapi ikhlas itu surga. Ya, karena nggak banyak melihat yang maksiat. Kemudian iman juga akan melahirkan perasaan roja, harapan kepada Allah. Karena iman kita berharap. Iya, karena nasta'in, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu roja. Husnudzon dengan Allah. Kita kerja berharap mudah-mudahan hasilnya baik. Kita dagang, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keuntungan. Itu roja, harapan. Banyak orang kalau pedagang itu pedagang yang jujur, yang amanah, itu bersama para nabi di surga. Makanya banyak yang sulit. Dagang jujur itu banyak yang sulit. Banyak nipu. Ya. Ada juga yang nipu rakyat lewat perdagangan. Ya, hati-hati. Al-tajir, as-saduq, al-amin, ma'asabah. Bahwa orang pedagang, pebisnis yang jujur, yang amanah akan para anbiya. Karena berat. Kalau petani kan tentang hubungannya dengan tanah melulu, ini dengan orang. Kemudian bahwa iman itu melahirkan kesabaran. Akhirnya tenang, kalau sabar tenang. Ya, tadi kalau ada masalah tenang. Ada yang dicintainya meninggal. Itu kekasihnya ditinggal dan ridho. Oh, ini milik Allah, surga. Istrinya meninggal, ridho, surga. Enak hidup ini. Iman ini adalah sumber kekuatan. Jadi keimanan harus diperkuat. Semakin kuat imannya, semakin bahagia. Antara iman, aman, dan amanah. Orang iman itu yang mukmin mesti amanah dan aman. Nah, aman dunia akhirat. Saking hebatnya Bapak Ibu sekalian, mau keluar rumah saja kan
keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Itu kan keimanan. Saya sudah pasrah kepada Allah karena iman. Itu yang pertama, bahwa iman adalah pondasi daripada semua kebahagiaan. Orang yang tidak beriman labil. Kalau bapak-bapak yang pernah hidup di tahun 70-an, nah banyak ya, pernah tahun 70 itu terjadi hari Selasa Kelabu di Amerika. Cuma 2 jam listrik mati, rusak. Itu di New York saja itu terjadi 700 pencurian karena nggak iman membuat orang nggak aman. Ada yang hari Senin Kelabu juga, kurang tahu ya, ketika harga saham anjlok. Orang kan kalau sudah di bidang saham itu manteng harga saham terus ya, yang tadinya 100 rupiah jadi 200, jadi 300 naik aja. Kalau punya sahamnya tambah banyak, kalau sahamnya sampai jutaan lembar. Nah itu di Amerika ketika saham turun dari 1000 menjadi 1, itu banyak yang pulang ke rumah, padahal masih banyak sahamnya loh. Pulang ke rumah ngambil pistol, bunuh diri. Itu yang disebut dengan Senin Kelabu itu, karena tidak beriman. Yang kedua, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tahzanu bima atakum. Bahwa masa lalu biarkan berlalu. Likai la ta'saw ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih terhadap masa lampau. Al-Qur'annya begitu. Wa la tahzanu lima atakum, dan tidak pusing terhadap masa depan. Jadi masa lalu biarkan. Sengsaranya kita kayak tinggal dijadikan ibrah. Ya. Masa lalu hanya dijadikan pelajaran bagi kita. Ya banyak di antara kita ini mungkin untuk meniti karir Bapak Ibu sekalian itu, untuk sampai ke tingkat puncak itu boleh jadi sengsaranya ini belajarnya pahit getir. Karena itu ketentuan ya, ketentuan. Dulu katanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah itu memang sakit-sakit dahulu untuk senang-senang kemudian itu sakit dahulu. Kegagalan masa lampau dijadikan titik tolak, bukan penyesalan tetapi titik tolak untuk maju. Gagal, bro. Bisnis gagal biasa, dan itu pahalanya besar sekali kalau dulu gagal kemudian bangkit kembali. Gak bangkitnya saja ketika gagal kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita milik Allah cuma usaha gagal. Dulu para petani itu punya 10 hektar, kena wereng semuanya, modalnya udah, tapi pasrah kepada Allah. Orang-orang yang hebat itu masa lampaunya ya. Kemudian manusia perlu bersifat futuristik, yang dipandang adalah masa depan, jangan masa belakang. Yang lampau itu sudah futuristik, dan orang yang futuristik itu orang mukmin. Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah sudah ada yang ngantuk, ya, bersyukur. Yang ngantuk bersyukur karena sudah menggapai ketenangan. Iya tenang, nggak bisa ngantuk kalau nggak tenang lah. Begini, bahwa masa depan semakin jauh masa depan yang diinginkan, semakin dia bersemangat dan semakin tenang. Siapa orang cerdas itu? Nah, orang cerdas, kata Nabi, kita ini termasuk cerdas mudah-mudahan, amin. Kata Rasul,
al-kayyisu, orang cerdas itu mandana nafsahu, orang yang senantiasa melakukan introspeksi pada dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan mengerjakan sesuatu untuk setelah mati. Kan masa futuristik kita itu bukan segera di dunia, setelah mati. Jadi yang bahagia ini sebenarnya adalah orang-orang yang ketika bekerja, oh iya, akhiratnya apa nih dapatnya? Ya, ketika dagang apa akhiratnya? Ketika menolong apa akhirat? Selalu yang setelah mati yang dipikirkan. Karena yang di dunia sudah ada tanggungan dari Allah. Asal kita bekerja, usaha, menggerakkan. Kata hadis qudsi, Allah berfirman begini, harrik yadak unzil alaika rizqa. Gerakan tanganmu, artinya usaha, pasti akan kami turunkan rezeki. Seringlah berpikir, ada orang yang bawa meja, beberapa meja dipanggul ke sana kemari, keliling komplek, ya Allah, beratnya. Ibu-ibu, bapak-bapak enggak. Tapi kok nyaman, tenang, ada harapan dia. Ingin masa depan bahwa orang yang berusaha maksimal, capek-capek bekerja, ada tukang gali apa segala macam. Kalau dia pandangannya kepada Allah dengan husnudzon bahwa kerja keras ini akan diampuni, man asbaha kalan, siapa orang yang betul-betul dia sungguh-sungguh asbaha maghfura, dia akan diampuni. Jadi kerjanya. Jadi Bapak Ibu, ya kalau punya anak pagi berangkat, niatkan untuk ibadah. Kesusah payahan macet itu akan berakibat pada ampunan. Diampuni banyak. Itu makanya yang bekerja dan punya yang diberi nafkah, untuk caranya, tapi syaratnya ada yang diberi nafkah. Kalau nggak diberi nafkah, mencari untuk diri sendiri aja kurang. Sehingga yang perlu ada yang diberi nafkah. Sudah beres semuanya, anak beres semuanya, cari anak yatim yang itu, nah itu cari, sehingga kerjanya itu semangat untuk lillah masa depan. Itu yang kedua. Tadi menguatkan iman itu sebagai landasan kebahagiaan. Yang kedua, jangan memikirkan masa lampau. Biarlah kegagalan masa lampau. Banyak yang gagal, banyak yang pernah gagal. Kita menerima kegagalan itu biasa. Ya, kegagalan itu biasanya kalau antar teori ya dengan kenyataan tidak sama, tidak beres, itu namanya kegagalan. Secara teori, wah, saya harus diterima di Madinah, wah, tapi ternyata gagal, malahan masuk IAIN. Artinya teorinya itu sebenarnya kegagalan, tapi semuanya ternyata Allah menentukan yang terindah. Yang ketiga, kalau ingin bahagia, kapan saja, di mana saja, zikir. Ya, zikrullah. Kapan saja. Jalan kakinya, lari paginya, olahraganya, zikrullah. Ingat Allah. Di mana saja, kapan saja. Ya. Karena zikrullah menenangkan jiwa, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikrullah menghilangkan karat hati. Zikrullah juga akan mengusir syaitan. Zikrullah ini menambah perhatian dan kecintaan Allah kepada kita. Jadi semakin banyak zikir, Allah mengingat kita. Kan man zakaroni fi mala'in, kata Allah dalam hadis ini, barang siapa mengingatku di kalangan orang. Ingat, semua orang pada sibuk ini itu. Orang di pasar kan sibuk. Oh ya,
ada yang untuk duit, ada ini. Tetapi kita ingat Allah saat itu, maka Allah akan mengingat kita di tengah-tengah istilahnya malaikat. Biasanya banyak orang nggak ingat. Hari Jumat sore itu kan mustajab. Banyak yang nggak doa, lewat aja gitu. Mengapa? Dari setelah sholat asar sampai maghrib itu mustajab, untuk banyak doa dulu. Makanya yang pulang kerja terus zikir terus, doa meminta apa, kalau perlu di list kebutuhannya. Selain tahajud sudah jelas Bapak Ibu sekalian, ya waktu-waktu setelah sholat waktu mustajab. Kemudian hari Jumat sore itu dibaca, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu zikrullah. Saat-saat orang lalai kita zikrullah. Yang keempat, supaya membersihkan hati dari kedengkian, membersihkan hati dari kebencian. Nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada hasud. Bersih hatinya, itu bahagia. Tenang aja. Kamu diomongin begini-begini, tenang aja, nggak apa-apa. Nggak dibalas malahan. Karena munculnya iri, dengki, permusuhan, takabur, sombong, rakus terhadap kekuasaan, rusaknya jiwa, itu dari iri dengki. Ini penyebab munculnya ini biasanya karena itu kerakusan. Kedengkian itu akan menghapus amal. Dengki. Kalau dalam bahasa Arab dengki itu ada dua. Ada hasad, itu ada hikdun, sama-sama maknanya dengki, tapi beda. Kalau hasad itu iri kepada orang yang rezekinya banyak, cuma iri aja, kemudian ngomongin yang jelek. Wah, hati-hati tuh. Ada orang jualan dibuat isu, hati-hati, dia laris tuh, hati-hati tuh. Wah, itu kan dengki. Tapi kalau hikd, kedengkiannya itu tadi hasad. Kalau hikd itu sudah menjelekkan nikmat yang didapat orang dan menginginkan agar nikmat itu didapat oleh dirinya. Nah, ini kan bagaimana? Dan tidak sedikit. Ada mau naik jabatan, wah jangan dia, udah saya aja. Nah, itu kan rezeki yang harus diberikan kepada seseorang, dia ingin mengambilnya. Dan Masya Allah, nah kedengkian ini tidak pernah akan membahagiakan. Karena kedengkian itu menghapus amal, seperti seperti api membakar kayu bakar, habis hasud amal kita karena hasud. Kedengkian akan merusak jiwa seseorang, persaingan dan sebagainya. Kalau dengan dengki, antara orang-orang, entah politisi atau apa, antara pejabat, bisa membuat kesengsaraan. Termasuk orang dengki adalah musuh nikmat Allah, maka hilangkan. Nggak ada, udah pasrah itu terhadap ketentuan Allah. Yang penting saya usaha maksimal, profesional, usaha seperti yang diarahkan oleh Allah. Yang kelima, usaha untuk menggapai kebahagiaan supaya bahagia hati. Tapi yang paling penting itu memang hati ini. Memaafkan orang, silaturahim, memberi
khususnya memberi orang yang melukai kita. Ada orang yang menyakiti kita, kita beri. Udah, terima kasih, begitu aja. Anda alhamdulillah mendorong saya beramal lebih baik. Sanggup nggak Pak? Orang yang melukai kita, menyakiti kita, malahan kita beri. Berinya tidak harus harta, tidak harus materi. Dengan doa, ya Allah, mudah-mudahan dia kok menyakiti, kata-katanya, ya Allah ampunilah dia, pemberian luar biasa. Orang seperti itu mesti bahagia, nyaman, dihina malahan tenang, dimaafkan orang yang menghina. Karena pemberi apalagi pemberi maaf itu ahli surga. Di antara ciri ahli surga itu wal afina 'anil nas. Ya, yang senantiasa memaafkan orang lain. Silaturahim itu akan memperpanjang umur secara fisik dan bisa non fisik, umur beneran nambah. Kalau orang silaturahim itu niatkan kalau pergi ke masjid itu pengen ketemu si fulan, ada rasa kekangenan. Karena Bapak Ibu ketika mendoakan kan terpancar dalam otak Bapak Ibu orang-orang yang ingin didoakan. Mulai mendoakan anaknya, istrinya, keluarganya, sampai ya Allah orang-orang yang di masjid senantiasa mendapatkan rahmat ini, mendapatkan ampunan. Itu bayangkan ketika Bapak Ibu berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, terbayang mukmin yang di ujung Maroko, Mauritania, sampai di ujung mana? Katakanlah di Papua, di mana saja itu didoakan. Masya Allah, terbayang orang-orang mukmin. Ya, Bapak Ibu kan kalau mendoakan ibu, bapak itu kan Allahumma firli, membayangkan kebaikannya. Ketika Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ketika kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya sudah mendidikku waktu kecil, terbayang kebaikan orang tua. Itu doa yang hebat, itu begitu. Bukan hanya sekedar ngomong mulutnya, tapi otaknya kerja. Bagaimana orang tua kita baiknya dulu. Ya, kalau kita mesti merasakan itu keindahan dan baiknya orang tua. Kadang-kadang nggak punya saja dipaksa-paksakan untuk. Nah itu kebaikan orang tua, disuruh untuk diingat-ingat, maka menyuruhnya Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya itu sudah mendidikku ketika aku kecil. Dibayangkan Pak, mendidik kita itu luar biasa, seperti Bapak Ibu menyayangi anak, seperti menyayangi anak kita itu. Orang tua kita begitu, maka kita minta ampun, ya Allah, Rabbi firli walidayya warhamhuma. Ada yang nanya, Ustaz, mertua masuk enggak? Kalau mertua, doanya beda lagi. Itu anaknya suruh banyak doa juga. Kalau istri kita supaya yang langsung. Ya karena yang mendidiknya waktu kecil. Karena mertua itu ketemunya gede, nggak mendidik kita waktu kecil. Tapi doanya beda lagi. Yang Allahumma firlil muslimin. Kadang-kadang doanya Allahumma fir li dhunubi waghfir li walidayya dhunuba walidayya. Allahumma fir lana dhunubana wa dhunuba walidina wa dhunuba aqribaina wa dhunuba qarabatina wa dhunuba ashabul huquqi alaina. Nah ini yaitu ampuni dosa orang-orang yang memiliki hak atas kami. Doakan.
memiliki hak atas kami. Siapa? Kita mendapatkan kebaikan dari siapa? Orang tua kita, mertua kita, itu ashabul huquqi alaina. Memang Bapak Ibu sekalian, kita kan masing-masing. Nah, di sini asalnya, maka harus semakin berlomba untuk berbuat baik. Nah, tapi mertua sama dengan orang tua. Dalam berdoa, yang mendidik waktu kita kecil itu orang tua. Yang memberikan anaknya untuk kita nikahi itu mertua. Ketemunya gede, bermanfaat. Nah, ashabul huquqi alaina, orang-orang yang memiliki hak atas kami untuk dimintakan ampunan dosanya. Gampang. Termasuk sedekah itu menolak bala. Jadi silaturahim. Yang keenam, kalau ini masih belum belum suruh. Yang keenam, bersifat optimis. Perintah, tafa'alu bil khair, kata Nabi. Sikaplah optimis untuk mendapatkan kebajikan. Yang diberikan kebajikan, tafa'al. Haram untuk pesimis, itu haram. Orang-orang yang pesimis digolongkan orang-orang kafir. Dalam surat Yusuf, Bapak Ibu hafal, wala tai'asu min rauhillah fa innahu la yai'as illa al-qaumul kafirun. Janganlah kamu sekalian putus asa. Orang putus asa itu pesimis dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kalau kita, rahmat Allah luas, tapi nggak sombong, tenang aja, dosa banyak juga nggak apa-apa, rahmat Allah lebih luas. Bukan gitu, itu kurang ajar. Tapi orang baik itu ya Allah, kalau kita tahu diri kan sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Kita banyak ibadah. Jadi optimis masa depan itu. Sikap optimis ini melapangkan jiwa. Orang jualan es, hujan-hujan, masih keliling juga karena ada optimisme. Udah pada kedinginan, gak perlu panas, tenang aja. Rezeki itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Sikap optimis itu biasanya siap untuk menghadapi berbagai macam hambatan. Orang sudah tahu pekerjaan gak ada, lamaran sedang ditutup, kerja ngelamar juga. Ya, kapan-kapan bisa dibuka filenya. Wah, itu ada. Sedang gak nerima, gak ada pendaftaran pekerjaan. Udahlah, masukkan aja. Barangkali suatu saat tertarik dengan itu, namanya optimisme itu. Padahal sedang nggak dibuka lapangan kerjanya. Sikap optimis ini akan selain menenangkan jiwa, melapangkan jiwa, tidak pernah putus asa, dan kita berani berbuat itu karena optimisme. Berbaik sangka kepada Allah. Allah selalu tergantung kepada baik sangka kita. Ana, kata Allah dalam hadis qudsi, "Inda dzanni 'abdi." Aku ini tergantung daripada persangkaan hambaku. Kalau husnudzon mendapatkan banyak, suudzon kepada Allah tidak pernah bahagia. Ana inda dzanni 'abdi. Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku ini tergantung daripada prasangka hambaku terhadap aku. Dia mengharap padaku, aku beri. Dia tidak mengharap, ya, cuma rahmat biasa, bukan rezeki khusus. Kita harus siap menanti kebaikan oleh Allah. Itu manusia-manusia optimis. Yang keberapa? 7 ya. Kalau yang ketujuh, bahwa kita harus punya keyakinan. Kalau ada kesedihan yang menimpa kita,
Kalau ada penyakit yang menimpa kita, kalau ada musibah yang menimpa, sekecil apapun, kita harus yakin bahwa itu diberi pahala oleh Allah. Allah sedang mencintai kita. Idza ahabballahu ra'an ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, akan diuji oleh Allah. Jadi kalau sedang diuji, Allah sedang mencintai kita, semakin banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, banyak memohon. Begitu. Tapi ketika diuji harus sabar. Karena sabar itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Sabar surga. Punya nikmat banyak, makan bersyukur. Yang kedelapan, selalu sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu menimbulkan kebahagiaan. Jalannya tenang. Ketika ketemu dengan kawan-kawan di masjid, jabat tangan, rontok dosanya. Ya, makanya salaman dalam gini-gini lagi deh, insya Allah khair, ya, yang bagus. Nah, makanya ada sahabat kalau di antara Nabi itu kalau jabat tangan, kalau ya, tapi Nabi tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Itu jabat tangan, itu seakan-akan orang itu jadi kayak kepegelan sendiri, saking pengennya nyentuhin, tandanya bahwa ini adalah penuh ya dengan persahabatan, persaudaraan, menimbulkan kebahagiaan ini kalau kita berjamaah. Karena takbiratul ihram bersama imam, nah diharapkan takbiratul ihramnya bersama imam di masjid itu memiliki khirsi yang penting. Apalagi sampai bisa melakukannya 40 hari berturut-turut. Tapi ikut takbiratul ihramnya imam 40 hari, berapa kali jamaah? 200 kali berjamaah, tidak pernah ketinggalan, akan diberi hadiah 2. Pertama, terlepas dari siksa api neraka. Kedua, terlepas dari sifat munafik. Jadi bangsa ini kalau ingin terlepas dari kemunafikan, ya rajin ibadah, nanti bahagia. Yang dekat-dekat itu terus saja, tapi tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Sebelum qomat sudah di masjid. Itu insyaallah sebelum qomat sudah di masjid. Takbiratul ihramnya imam selama 40 hari. Kalau hadis yang cuma 8 hari 40 kali sholat jamaah, itu barang siapa sholat berjamaah di Masjid Nabawi 40 kali jamaah 8 hari berturut-turut, maka diberi 2 hal, dilepaskan dari kemunafikan, dilepaskan dari api neraka. Itu di Masjid Nabawi. Tapi ada yang mengatakan itu hadisnya lemah, tapi boleh dipakai karena fadhailul amal. Sedangkan yang sahih, di masjid mana saja, barang siapa yang sholat 40 hari berturut-turut ya berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka akan dilepaskan dari 2 itu, yaitu dilepaskan dari kemunafikan dan dilepaskan dari neraka. Masya Allah. Sholat berjamaah dan kebiasaan pergi ke masjid ini ternyata sehat. Yang ke-9, kalau yang masih punya orang tua, minta doa orang tua. Karena doa orang tua ya, pintu kebahagiaan. Kalau sudah meninggal, kita terus tidak pernah berhenti mendoakannya. Birrul walidain ya.
cara berbakti kepada orang tua bagaimana. Kalau sudah meninggal, sudah perbanyak doa untuk minta ampunan untuk orang tua. Rabbi fili wali wali Rabbi fili wali wali warhamakawan. Terus perbanyak. Orang tua yang dikubur itu sudah merasa lebih lapang, lebih lapang. Dari mana? Dari istighfar anak. Ingin sudah begitu besarnya orang tua terhadap kita, jasanya besar, maka kita sekarang ini banyak meminta ampunan untuk Allah. Kalau masih hidup, minta terus doa. Doa orang tua untuk anaknya adalah mustajab. Kemudian yang terakhir, karena 10 itu sempurna, adalah dalam setiap aktivitasnya diisi dengan doa. Mau keluar, bismillahirrahmanirrahim. Naik mobil, subhanalladzi sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ini. Yang penting perlu doa. Ya, masuk masjid langsung Allahumma ftahli abwaaba rahmatika faghfirli. Keluar masjid, semua aktivitasnya penuh dengan doa. Begitu kalau ingin bahagia, hubungan kita dengan Allah sangat dekat, hati kita tambah nyaman. Wallahu a'lam, mohon maaf kelebihan waktunya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kiat menggapai kebahagiaan dari poin 1 sampai 10. Kepada jemaah, ada yang hendak ditanyakan terkait dengan kiat-kiat menggapai kebahagiaan? Ya. Kemudian siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Tadi saya menyimak ada satu kiat ketenangan adalah dibacakan di dalam surat Al-Hadid. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ila akhir ayat. Artinya agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya padamu. Ya. Nah, di dalam ayat 22-nya kan disebutkan setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa kamu semuanya telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Artinya kita senang sedihnya sebetulnya sudah dicatat saja, sudah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya apakah misalnya yang sudah tertulis itu misalnya musibah, bisa nggak kita merubah, kita berdoa kepada Allah supaya kita ditakdirkan oleh Allah dalam kebaikan terus sampai wafat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya luar biasa ini. Langsung saya jawab dulu ya. Jadi segalanya yang akan terjadi di dunia ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah. Perencanaan Allah itu lebih hebat dari perencanaan manusia. Kalau manusia itu membuat komputer, membuat segala macam, yang itu kekuatannya sekian watt, kemampuannya ini, udah manusia aja bisa merencanakan begitu. Manusia, kalau ada sekarang ada robot manusia bisa diajak ngomong apa itu yang dari Cina, itu manusia saja bisa merencanakan seperti itu. Wah, Allah yang membuat manusia sangat hebat. Jadi itu sudah tertulis ada. Nah, tertulisnya itu ada 2 macam takdir. Allah memberikan karena diberikannya ada usaha itu supaya ada yang takdir mu'allaq, ketentuan dari Allah yang digantungkan dengan usaha, dengan kondisi mu'allaq. Ada takdir yang mubrom. Takdir mubrom itu takdir begini, harus begini, tidak pernah dirubah. Seperti bapak-bapak kita yang bapak-bapak dijadikan laki-laki, ketentuan sudah dari sono, nggak ada usaha lagi. Nah, ada yang mubrom. Nah, ada takdir yang mu'allaq.
Di sini ikhtiar manusia, ikhtiarnya. Sehingga ada ayat dalam surat Ar-Ra'd bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak pernah akan merubah apa-apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Apa-apanya itu apa? Nah, ma-nya itu dulu Soekarno menyebutkan nasib. Ya, lebih luas dari nasib apa-apa itu yang ada dalam hati, etos kerja kita, bukan nasib. Banyak ya. Kita rubah, baru akan berubah, tergantung. Itu dari ini. Maka ketika Rasulullah bersabda, "Firra minal mujzumi firarokal asad." Larilah dari penyakit lepra seperti kamu lari dari seekor singa. Nah, ada penyakit lepra tersebar di sana. Jangan didatangi, lari, jauhi, nanti ketularan. Itu kan perintah untuk lari. Artinya dengan usaha bisa Allah menentukan hal baru. Maka dalam Al-Quran disebutkan ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita ini memiliki optimisme yang tinggi, bisa merubah, tidak akan dijajah terus, bisa merdeka karena usaha kita. Bagaimana? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, dalam surat Ar-Ra'd. Allah bisa menghapus apa-apa yang dikehendaki, dan menentukan hal baru. Gitu. Pernah cerita kan? Nggak usah banyak cerita lagi, ya udah. Yang penting bahwa dengan doa, dengan usaha, Allah bisa menentukan hal yang baru. Umur udah ketentuannya, Bapak sekalian. Katanya ketika di dalam rahim itu sudah ditentukan umurnya, rezekinya, jodohnya, kapan matinya itu. Udah. Ya betul. Tetapi mengapa Nabi memerintahkan untuk silaturahim? Bahwa man ahabba ayyusatalahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Gak ada hadis barang siapa yang ingin dijembarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya silaturahim. Ya artinya gitu. Mengapa? Padahal sudah ada kaplingan rezeki, kaplingan umur sudah, tetapi dengan diperintahkannya kita silaturahim, bahwa sedekah itu akan menolak bala. Nah, itu usaha manusianya. Masalah definisi memperpanjang umur itu yang harus dipahami. Sedekah terus akhirnya ya mati juga kan. Katanya memperpanjang umur, silaturahim terus mati juga kan. Iya, tapi keberkahannya yang kita minta itu keberkahannya. Maka Bapak Ibu sekalian banyak minta itu berkah. Anak minta berkah. Ya, Bapak Ibu, ini ibu-ibu doanya gimana supaya anaknya berkah? Khawatirnya nggak hafal lagi. Ya, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqhum fi ta'atika warzuqna birrahum. Itu doanya orang tua supaya anaknya berbakti, supaya anaknya berkah. Anak cuma 3 jadi orang hebat semuanya, soleh semuanya, itu kan berkah. Banyak yang doakan, punya cucunya banyak lagi, berkah. Mendoakan semuanya. Jadi yang beda nanti keberkahannya, umur berkeberkahannya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi bisa Allah menentukan itu. Hak prerogatif pada tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah saya ceritakan
Nabi Ibrahim ketemu dengan pemuda yang harus dicabut malam itu, tetapi ternyata pemuda itu sedekah dulu, ya, mau dicabut gak jadi karena Allah menyuruhnya perpanjang lagi. Ya itu kan karena usaha. Wallahu a'lam. Ya. Gimana? Ada lagi? Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan, dan marilah kita berdoa bersama. Semoga doa setelah belajar adalah doa mustajab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa qudratik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaitaha wa yassarta ya rabbal alamin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurna wa tawafana muslimin wa haqqina bis-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.